Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang 8 tips yang diberikan oleh McGraw-Hill International Publishing tentang bagaimana cara Anda menjadi seorang pemimpin yang sukses. Mau jadi ketua RT, menjadi ketua RW, mau jadi project manager, mau jadi apapun. Karena sesungguhnya semua kehidupan itu sebenarnya project. Anda nikahkan anak, itu sebenarnya project. Project menikahkan anak. Ya, ada yang bikin pengajian, namanya project untuk membuat acara pengajian. Nah, Anda jadi apanya di situ? Kalau Anda jadi motornya, ya bisa disebutkan Anda project manager. Ya. Maka ikuti tips-tips ini. Insya Allah kita akan bisa saling sharing tentang bagaimana sih caranya menjadi, atau 8 tips ya supaya ya mendekati kesuksesan lah untuk menjadi seorang project. Tetapi ini secara behaviornya ya, bukan teknikalnya, behaviornya. Oke, kita lihat berikut ini. Ya, ini 8 tips ya, 8 tips menjadi project manager yang sukses. Ini nggak harus project manager ya. Sekali lagi, apapun pekerjaan Anda itu sebetulnya project tanpa Anda sadari, tanpa kita sadari semua. Maka Anda siap untuk menjadi sukses, dan ini ada 8 tips dari McGraw-Hill Project Management halaman 45. Oke. Baik, yang pertama adalah kita lihat peduli tentang segalanya. Jangan baper. Jadi kita harus peduli dengan semuanya. Walaupun orangnya kadang-kadang beda-beda, ya kita harus peduli dengan mereka. Tapi dia kurang bagus nih, kurang humble nih, ya nggak apa-apa lah. Ya selama kita masih memiliki tujuan bagaimana agar proyek ini sukses. Ya, jangan baper. Kemudian yang berikutnya, jangan menunggu disuruh untuk melakukan sesuatu. Reaktif gitu ya. Amal soleh yang bagus juga tentu saja amal soleh yang aktif, yang reaktif, bukan yang pasif gitu ya. Ada kesusahan bantu, ada kesusahan bantu. Nah, kalau Anda punya sifat seperti itu tuh Anda relatif memiliki bakat untuk menjadi project manager yang sukses. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pemahaman yang tajam tentang sifat manusia. Jadi Anda harus bisa memapping orang kayak gini itu begini ya. Orang begini itu begini, si A begini, si B begini. Oh, berarti saya harus menghandle si A begitu. Harus menghandle si B lain lagi gitu ya. Itu mengembangkan pemahaman tajam tentang sifat-sifat manusia yang ada di bumi ini gitu ya. Kita harus tahu. Ya. Yang berikutnya, pelajari siapa, kapan, dan bagaimana mengenalkan orang. Ya, jadi kalau kita mau mendelegasikan sesuatu, kita harus tahu ini bisa diandelin nggak untuk mengerjakan pekerjaan ini. Mungkin dia nggak bisa, tetapi dia bisa untuk didelegasikan sebagai yang lain. Nah, ini kita harus pelajari kapan siapa orang yang tepat untuk delegasi ini. Dan waktunya tepat nggak gitu ya. Misalnya kalau kita minta ke site, tetapi waktunya tuh nggak pas ya. Mungkin dia menunggu kelahiran anak dan lain sebagainya ya. Makanya Rasulullah ketika ingin mengajak atau menyuruh orang berperang itu dilihat. Pertama, jangan orang yang baru menikah, jangan dikirim perang. Ya bahaya nih. Kemudian yang kedua, orang yang sedang meninggikan sedang membangun rumah, jangan. Atau hewannya lagi bunting. Kayak gitu. Ada beberapa hal yang Rasulullah juga sudah ajarkan di nomor 4 ini ya. Kemudian berikutnya, pertimbangan teknologi, orang dan bisnis saat membuat keputusan. Ya. Kadang-kadang kita dalam membuat keputusan berpikirnya masih terlalu manual. Ya, padahal sudah ada alat hitung yang bagus. Ada alat simulator yang cepat mengerjakan ini. Jadi tadinya kita bikin keputusan perlu 1 minggu, ini mungkin 2 hari selesai. Karena kita tahu, oh ada software ini kan bisa begini ya, bisa begini ya, bisa begini. Kemudian orangnya juga dia ahli, ya. Ini udah expertise atau belum? Kalau udah expertise cepat, kalau belum expertise jangan. Ya. Dan pertimbangkan sisi bisnisnya dalam membuat keputusan. Ini menguntungkan nggak bagi perusahaan? Atau menguntungkan sekarang, tetapi tidak menguntungkan bagi proyek-proyek kita yang lain? Bisa saja. Jadi harus helikopter view-nya harus 2 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelajari bagaimana membuat keputusan dengan informasi yang ambigu nih. Wah, ini ambigu nih.
bisa diinterpretasikan A, bisa diinterpretasikan B, gitu ya. Nah, ini harus dicari yang reasonable, yang paling kita bisa mendapatkan reason yang paling baik dan tentu saja yang paling menguntungkan ya. Kemudian juga informasi yang tidak sempurna, ya, sehingga kita harus memiliki kemampuan untuk sedikit mengembangkan dan mendetailkan. Kemudian atau informasi-informasi yang tidak lengkap. Bagaimana kita nanti kalau kita nggak bisa selesaikan diri sendiri, kita ambil expertise. Nggak bisa expertise, kita tanyakan ke klien, kita bikin meeting dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah berhenti mengembangkan keterampilan sosial kita. Apa itu maksud keterampilan sosial? Mengembangkan keterampilan sosial adalah bagaimana kita di dalam project management itu harus lebih banyak berinteraksi pada orang. Bukan kepada tools, bukan kepada material, tetapi kepada orang. Maka kemampuan sosial kita harus ya. Kalau Anda yang pengen belajar, belajarlah untuk ngasih tausiah, belajarlah untuk menjadi pengurus takmir atau pengurus masjid dan lain sebagainya ya. Itu bisa untuk mengembangkan keterampilan sosial kita, atau jadi pengurus RT, RW gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, lama-lama itu nanti akan berkembang sendiri. Yang ke-8, mengasah kecerdasan politik. Kadang-kadang dalam keputusan-keputusan khususnya nomor 6 itu banyak yang kita harus memasukkan unsur-unsur politik. Jangan berbicara kepada klien ketika klien lagi moodnya kurang bagus misalnya. Atau jangan berbicara kepada subordinate apabila subordinate-nya sedang kurang nyaman gitu ya. Itu sedikit ajaran-ajaran politik dari arta falaituka. Walaupun falaituka itu artinya sedikit membohong-bohong gitu, tapi di sini maksudnya politik adalah syasah. Ya, mencari waktu yang tepat di saat yang tepat. Ya. Dengan orang yang tepat, ya, itu harus dimix. Insya Allah ini 8 tips untuk menjadi project manager yang sukses, dan kita semua ya kalaupun kita tidak kuat, tidak bisa melakukan semua, kuatkan di salah satunya. Minimal ini bisa menjadi sarana kita juga untuk bisa lebih menguatkan karakter kita di salah satu poinnya, sehingga bisa lebih memudahkan kita untuk sukses dan atau menutup dari celah-celah yang poin-poin lain yang kita tidak bisa lakukan. Karena tidak mungkin 8-8-nya itu kita bisa lakukan semua. Walaupun ada juga yang mungkin. Insya Allah kita sedikit bisa mendapatkan ilmu dari sini. Terus belajar. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.